Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, adik-adikku kelas 4, khususnya pendengar setia Sahabat Podcast. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Apalagi di musim pandemi harus selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa saja? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Gimana nih? Masih semangat gak hari ini? Harus selalu semangat dan tetap semangat. Meskipun hari ini weekend, hari Minggu, yang biasanya dihabiskan untuk liburan bersama keluarga, pergi jalan-jalan, bermain, atau yang tetap memilih di rumah aja, jangan lupa ya, besok hari Senin, waktunya kalian belajar dengan dengerin podcast kakak saat ini. Bersama saya Kak Isna dan rekan saya Kak Mida akan menemani weekend kalian selama di rumah aja. Nah, sebelum kakak bicarain tema materi kali ini, agar kalian tetap fokus dalam belajar, tetap semangat, dan gak bosen dengerin podcast, alangkah lebih baiknya cari tempat yang nyaman untuk belajar. Boleh juga didampingi oleh orang tua, kakak-kakak kalian yang ada di rumah, atau orang-orang yang membuat kalian merasa nyaman selama kalian belajar. Nah, kemudian cek juga baterai HP-nya, sudah terisi full apa belum. Jangan sampai di tengah-tengah kalian belajar dengerin podcast, HP kalian mati. Terus atur juga volume pendengarannya, sudah pas apa belum di telinga kalian. Jangan terlalu keras, kasihan juga telinganya. Apalagi ditemenin oleh minuman kesukaan kalian. Wow, pasti dapat ningkatin semangat belajar kalian. Tak lupa juga siapkan catatan, booknote. Siapa tahu ada poin-poin penting yang dapat bermanfaat untuk pengetahuan kalian, terkhususnya buat adik-adik yang masih sekolah ya. Ngomong-ngomong, sebelum kita menginjak ke tema materi, tujuan pembelajaran yang akan didapatkan oleh kakak-kakak dan adik-adik yang di rumah itu apa saja sih, Kak? Oke, jadi begini untuk pendengar setia Sahabat Podcast, kakak-kakak, adik-adik khususnya yang masih sekolah jenjang SDMI, bahwasannya tujuan pembelajaran kali ini adalah kakak-kakak ataupun adik-adik bisa memahami dan bahkan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi kita yang akan kita bahas kali ini materi yang sangat-sangat luar biasa. Langsung saja masuk ke tema materi kita. Ngomong-ngomong, temanya apa nih, Kak? Tema kita hari ini adalah kegiatan ekonomi. Kalau ngomong ekonomi pasti berhubungan dengan uang dong, Kak. Betul banget. Apalagi buat kakak-kakak atau adik-adik yang hobinya belanja, itu sudah termasuk kegiatan ekonomi. Oh, berarti kalau kita beli barang atau sesuatu di toko sebelah rumah kita, atau toko-toko tetangga, atau bahkan di e-commerce seperti Shopee, Lazada, tanpa kita sadari, keseharian kita sudah melakukan kegiatan ekonomi. Betul gitu, Kak? Ya, betul sekali. Bicara tentang kegiatan ekonomi, apa sih kegiatan ekonomi itu, Kak? Nah, kegiatan ekonomi itu semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti adik-adik yang beli makanan ringan di toko dekat rumahnya, atau kakak-kakak yang suka belanja online, itu sudah termasuk kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita ngomongin kegiatan ekonomi, pasti tidak lepas dong dengan namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Boleh dong, Kak, dijelasin apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi, biar kakak-kakak, adik-adik pendengar Sahabat Podcast makin paham nih. Oh iya, jadi gini.
Untuk pendengar setia sahabat podcast, dalam kegiatan ekonomi ada 3 macamnya, seperti yang telah disinggung oleh Kak Isna di awal. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita ambil contohnya, semisal saya akan beli es krim di Kak Isna, dan ternyata yang membuat es krim tersebut bukanlah Kak Isna sendiri, tetapi ada orang lain yang membuat es krim tersebut. Dan Kak Isna sendiri hanya membantu menjualkannya saja. Nah, dari contoh tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa saya merupakan konsumen, karena saya yang membeli es krim dari Kak Isna. Sedangkan Kak Isna sebagai distributor, karena yang membantu menjualkan es krim. Berbeda dengan orang lain yang membuat es krim, maka dia berperan sebagai produsen. Nah, gimana pendengar setia sahabat podcast? Apakah kalian sudah paham? Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan loh, bahwa produksi itu merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan distribusi merupakan kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa. Kalau konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa. Oke sahabat podcast, tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan kita hari ini. Sudah waktunya kita pamit undur diri. Namun sebelum itu, hari ini kita sudah banyak membahas tentang kegiatan ekonomi. Dari mulai pengertian yang mana kegiatan itu dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan juga macam-macamnya, ada apa saja tadi? Ada produksi, konsumsi, dan distribusi, dan bahkan juga kita sudah membahas contoh-contohnya. Terima kasih buat sahabat podcast yang sudah setia stay tune mendengarkan, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata selama kita menemani kalian. Semoga materi ini bermanfaat buat kakak-kakak dan adik-adik di rumah. Jangan bosan nungguin kita, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sebelum kami tutup, ada sedikit quotes dari Kak Mida. Apa Kak? Yang bisa mengontrol diri kita, baik dari hal baik dan buruk, adalah diri kita sendiri. Terima kasih quote-nya Kak Mida. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.